Podcast kali ini akan bercerita tentang penglaris bernanah. Yaps, Probolinggo bukanlah kota yang besar. Namun, kota wisatanya lumayan bikin kita terkagum-kagum. Namun, ada saja tempat wisata yang tidak dapat diperhatikan dari pemerintah, terutama masalah perawatan dan kebersihan. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan, tetapi sebuah tempat yang didatangi banyak orang, namun menyimpan misteri yang membuat mata saya terbelalak dan shock luar biasa. Siang itu saya ingin makan siang di luar. Namun, karena habis gajian, sesekali saya ingin makan makanan yang agak mahalan. Berawal dari rekomendasi teman-teman kantor dan searching-searching di Google, mendaratlah saya di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di Probolinggo. Dan kabarnya rumah makan ini pernah didatangi pejabat tinggi dan artis-artis. Karena penasaran seperti apa rasanya dan kebetulan perut mulai keroncongan, langsung saya parkir motor saya dan masuklah ke dalam rumah makan tersebut. Memang yang dikatakan teman-teman saya benar adanya. Rumah makan ini benar-benar ramai sekali. Sangat penuh. Semua kursi terisi penuh sampai-sampai saya harus rela antri menunggu meja kosong. Tak ada salahnya merokok di luar dulu. Entah kenapa mata saya tertuju pada lukisan perempuan berpakaian seperti ratu kerajaan, seperti menatap tajam. Sudahlah, saya juga bukan mau beli lukisan. Keluarlah saya di depan parkiran, karena di dalam tidak diperkenankan merokok. Tiba-tiba sang tukang parkir menyapa. Antrinya lama, biasanya kalau jam segini ya lain kali agak pagian mas. Saya menjawab, saya juga baru kesini pak, katanya di sini makanannya enak banget ya pak, sampai ramai begini. Ya kalau nggak enak ya nggak ramai begini. Mas udah tahu belum peraturan di rumah makan ini? Sang tukang parkir mulai tengok kanan kiri. Maaf, belum tahu pak. Saya kan juga baru kesini. Di sini toiletnya ada 2. Satu dekat kasir, satunya lagi dekat dapur. Mas, saya ingatkan ya, jangan sampai mas salah masuk toilet yang di dapur. Emang kenapa? Itu toilet karyawan ya pak? Tak sempat menjawab, sang tukang parkir sudah terpanggil oleh pekerjaannya dan meninggalkan saya begitu saja. Saya intip sekali lagi di dalam, ternyata ada satu kursi kosong. Kebetulan dekat kasir. Pesanlah saya makan makanan yang berkuah. Maaf, saya juga nggak bisa menyebut namanya makanan di sini. Kesan saya setelah mencicipi makanan di sini benar-benar luar biasa. Enak banget. Pantesan di sini nggak pernah sepi. Karena saya ingin buang air kecil, saya cari toilet sambil tengok kiri kanan. Tiba-tiba saya digertak pelayan di situ. Mas, toiletnya di sana, bukan di dekat dapur.
Jangan sampai salah masuk. Saya kaget luar biasa, campur sebal juga. Tapi ya sudahlah. Banyak orang di sini gak enak ribut-ribut. Sampainya di rumah, sambil berbaring, rasa penasaran saya mulai menghantui pikiran saya. Emang kenapa? Kok gak boleh masuk ke toilet yang di dapur? Bahkan, sempat tadi saya melihat di dekat dapur ada tulisan peringatan yang berbunyi, siapapun dilarang masuk toilet dapur. Seperti ada yang tidak beres di sana. Esoknya saya datangi lagi rumah makan tersebut untuk yang kedua kali. Sampainya di sana, sang tukang parkir mengingatkan kembali pada saya. Awas mas, jangan sampai salah masuk toilet. Peringatan tersebut malah membuat saya semakin penasaran untuk memasukinya. Tak lama makanan saya datang, saya mulai mencari waktu yang tepat untuk mengungkap isi toilet tersebut. Tuhan benar-benar membantu saya. Tiba-tiba ada pelayan yang tak sengaja menjatuhkan piring sehingga semua mata tertuju ke sana. Dan tak cukup itu saja. Pelayan lainnya ada yang menjatuhkan kopi ke customer. Suasana rumah makan ini menjadi sangat. Sang atasan pelayan pun marah-marah kepada si pelayan yang ceroboh. Saat itu seperti Tuhan berkata kepada saya, inilah saatnya kamu masuk ke toilet itu. Dengan rasa was-was, berjalanlah saya menuju dapur dengan dekat toilet tersebut. Seperti tidak ada yang memperhatikan. Semakin mendekat, badan saya semakin lemas. Bulu kuduk saya merinding. Seperti ada aura mistis yang sangat besar. Di dapur ini auranya negatif. Sehingga kepala saya agak pusing dan lemas. Setelah saya buka, ternyata isinya bikin saya shock. Muntahlah dan mau pingsan rasanya. Saat saya buka toilet yang terlarang itu, mata saya terbelalak. Sejenak jantung saya seperti berhenti. Kengerian dan jijik jadi campur. Anda tidak akan mengira di toilet rumah makan yang terkenal ini ada sosok yang aneh. Hantu, kuntilanak, jin, genderuwo. Bukan sama sekali. Melainkan sosok manusia yang terbaring lemah, tak berdaya. Setengah bugil, namun terbungkus kain sarung. Lelaki yang saya perkirakan berumur kurang lebih 40 tahun ini seperti sekarat. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh borok-borok bernanah. Sekali lagi saya tegaskan, seluruh tubuhnya penuh borok-borok yang sudah bernanah. Keadaannya sekarat, tak bisa bicara, seperti koma. Mulutnya kumat kamit, badannya bergetar hebat, seperti tidak ada yang menolong di sini. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Belum sempat saya mendapatkan jawabannya, saya sudah ditarik oleh salah satu karyawan di sini dan memohon saya untuk benar-benar merahasiakan kejadian ini. Mas, tolong sampean jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang sampean lihat tadi. Kalau sampai ketahuan, kita semua mau kerja apa? Saya tidak bisa berkata-kata apa. Waktu itu karena masih shock berat, saya langsung lari ke depan. Saya ingin pulang. Sampainya di tempat parkir,
Saya langsung menarik sang juru parkir. Pak, tolonglah jujur dengan saya. Siapa itu orang yang sekarat penuh borok? Ada apa dengan rumah makan ini? Tanya saya kepadanya. Loh, sampean lihat loh teman. Jawaban, iya pak. Sudah tidak usah bohong sama saya. Saya sudah lihat pria sekarat yang ada di toilet. Sang juru parkir terdiam sejenak sambil mencelinguk kiri dan kanan. Takut ada yang mendengar. Ya mas, yang bikin rumah makan ini rame. Mas tahu orang yang sekarat di toilet itu, yaitu pemiliknya mas. Jawabannya dengan terpatah-patah. Ah, maksudnya gimana loh pak? Lah terus kenapa gak ditolong orang sekarat itu, tanyanya. Jadi si pemiliknya bikin perjanjian dengan setan. Semacam pesugihan kalau orang Jawa bilang. Dia mau berkorban seperti itu, yang penting keluarganya dan bisnisnya lancar. Jadi maksud bapak si pemilik rumah makan ini menumbangkan dirinya sendiri demi penglaris rumah makan ini? Tanya saya lagi. Belum sempat si bapak bertanya, saya langsung potong dan bertanya lagi. Pak, saya tadi sempat menemukan piring dan pisau di sebelah orang sekarat tersebut. Apa jangan-jangan daging masakan rumah makan ini diambil dari borok orang sekarat tadi? Tanya saya lagi. Bapak tadi tak menjawab, hanya menghela nafasnya dan kembali bekerja. Saya pun langsung pulang dan muntah-muntah di rumah. Saya benar-benar kapok. Saya tidak akan ke rumah makan itu lagi. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast hari ini.